Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat Idul Fitr yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengumandangkan takbir. Hari ini kita mengumandangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kegembiraan, hari kebahagiaan tatkala seorang muslim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan ibadah agung selama bulan Ramadan yang mulia. Kebahagiaan ini bukanlah sesuatu yang heran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasannya orang yang berpuasa itu memiliki kebahagiaan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun 'inda fitrih, kegembiraan tatkala seseorang itu berbuka. Dan kegembiraan tatkala berbuka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama buka harian, dan itu adalah waktu maghrib. Yang kedua buka di ujung puasa, dan itu adalah hari raya ini. Oleh karena itu hari ini disebut dengan Idul Fitr, tatkala seseorang itu kembali boleh berbuka, kembali boleh makan, kembali boleh minum sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan itu adalah satu kebahagiaan, satu kemuliaan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk mengungkapkan kegembiraan dengan cara apapun, asalkan tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada kegembiraan yang kedua. Di sana ada kegembiraan lain yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih utama, yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan tatkala kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua varian ibadah, semua bentuk ibadah tumplek-plek ada di bulan Ramadan kecuali haji. Di situ ada ibadah salat yang merupakan tiang agama. Di situ ada ibadah puasa yang merupakan penghalang dari amal-amal kebajikan. Di situ ada sedekah, di situ ada zakat, di situ ada salatul tarawih, ada tadarus Al-Qur'an dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ibadah itu inti yang kita inginkan adalah bagaimana mendapatkan nilai dan maknanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bukan menjalankan ibadah sekedar rutinitas, bukan menjalankan ibadah sekedar ritual, tapi menjalankan ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ibadah itu sudah diterima oleh Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita efeknya, pasti Allah akan memberikan kepada kita pengaruhnya dalam kehidupan setelah orang itu menjalankan ibadah, setelah orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di ayat puasa yang selalu dibaca oleh para ustaz, oleh para guru, oleh para kiai di awal Ramadan, selalu membacakan firman Allah yang memerintahkan orang berpuasa, ditutup dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alangkah celakanya, kata para ulama,
orang-orang yang mereka sebut dengan Ramadhaniyun, orang-orang yang mereka sebut dengan orang-orang Ramadan. Maknanya orang yang mengenal Tuhannya hanya di bulan Ramadan, orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan kaum muslimah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahnya kita jalankan di Ramadan adalah Allah yang sama yang perintahnya harus kita jalankan di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang larangan-larangannya kita tinggalkan selama Ramadan juga Allah yang sama yang larangan-larangannya wajib kita tinggalkan di luar Ramadan. Surga yang kita harapkan untuk kita dapatkan selama Ramadan, mengejar malam Lailatul Qadar, mengejar ibadah-ibadah agung, jadi meninggalkan tidur, meninggalkan istirahat yang banyak hanya untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa surga itu ada di Ramadan sebagaimana juga ada di luar Ramadan. Nerakanya Allah yang kita hindari dengan menghindari amal-amal kemaksiatan selama bulan Ramadan adalah neraka yang juga kita hindari di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, sesuatu yang penting untuk kita renungkan di hari ini, sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia untuk kita tadabburi bersama di tempat ini adalah apa seharusnya efek dari ibadah Ramadan kita, apa seharusnya athar, apa seharusnya pengaruh dari ibadah Ramadan kita setelah sebulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan, mengajarkan kepada kita keikhlasan. Wallahi, semua ibadah Ramadan, puasanya, salat tarawihnya, bahkan qiyam Lailatul Qadarnya mesti diembel-embeli oleh Rasulullah dengan sabdanya imanan wahtisaba. Ibadah itu dengan dorongan keimanan, dan ibadah itu dengan dorongan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seagung-agungnya puasa, seagung-agungnya ibadah, tanpa ikhlas dia tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Yang kedua, ibadah-ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa selalu kita itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah hanya menerima ibadah Ramadan jika dalam menjalankan ibadah Ramadan itu dibarengi dengan meninggalkan, atau jika dalam melaksanakan ibadah Ramadan dibarengi dengan melaksanakan syariat-syariat yang lainnya. Tatkala ibadah Ramadan dijalankan tapi kemudian ibadah-ibadah yang lain, jadi larangan-larangan yang lain diterjang, maka ancamannya Rasulullah SAW bisa jadi amal ibadah itu tidak ada fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sabda beliau SAW yang agung, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dia itu tidak mau meninggalkan ucapan yang haram, tidak mau meninggalkan amal perbuatan yang haram, Allah itu nggak butuh kok bagi dia untuk makan, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minumnya. Maksudnya apa? Makan itu halal di luar Ramadan, menjadi haram karena Allah haramkan di bulan Ramadan. Minum itu halal di luar Ramadan siang hari, menjadi haram karena Allah haramkan di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Tapi ketahuilah di sana ada larangan-larangan Allah yang tidak kenal waktu, tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal Ramadan, tidak kenal luar Ramadan. Semuanya selalu haram. Berdusta, menipu, mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, melakukan tindakan ini, melakukan tindakan itu, semuanya haram.
Maka sebagaimana kita mampu untuk mengekang hawa nafsu di dalam Ramadan, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya syariat yang tidak kenal waktu itu lebih-lebih untuk kita kendalikan. Lebih-lebih untuk kita kendalikan. Kenapa para jemaah sekalian? Hidup seorang muslim di alam dunia ini ibaratnya adalah sedang berpuasa. Berpuasa dari perkara yang haram, berpuasa dari hal-hal yang diharamkan, penuh dengan aturan, penuh dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbukanya kapan? Berbukanya kalau orang sudah menginjakkan kaki di surga. Berbukanya tatkala orang itu sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sabda beliau, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembiraan nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita istiqamah. Kalau kita cermati, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan muslimah, syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjadikan Ramadan ini begitu selesai terus putus. Setelah ibadah Ramadan berhenti, dan berhentinya ibadah Ramadan adalah kemarin maghrib, keluar orang dari bulan Ramadan. Karena dengan masuknya maghrib, tenggelamnya matahari kemarin sore, maka berarti seseorang telah masuk di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala tatkala membicarakan tentang penutup ibadah Ramadan, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian sempurnakan ibadah Ramadan, dan itu sudah lewat. Setelah itu berhenti? Tidak, wallah. Allah lanjutkan dengan firman-Nya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Segera kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita cermati sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu selesai Ramadan ada zakatul fitr. Begitu selesai zakatul fitr ada salat Id. Setelah salat Id berhenti? Tidak juga, masih ada syariat lanjutan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, yang menunjukkan, mengisyaratkan, memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa tidak ada istilah berhenti dalam ibadah. Tidak ada istilah berhenti di dalam amal saleh. Waktu-waktu yang agung kayak Ramadan memang amal ibadah lebih ditingkatkan, tapi bukan berarti setelah Ramadan kemudian hancur, ambruk, ini terpuruk jadi dalam melakukan amal kebajikan. Karena Allah menetapkan kepada kita, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari satu amal, fansab, segera bangkitlah untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Istiqamah. Dan janji Allah pada orang istiqamah dalam kebajikan, yani bahwasanya mereka itu tatanazzalu alaihimul malaikah, yani mereka turun kepada mereka para malaikat sambil mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kepada kita untuk mempunyai rasa simpati, empati kepada sesama muslim. Berbagai syariat Allah tuntunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar tumbuh rasa simpati, tumbuh rasa empati, tumbuh rasa kasih sayang kepada sesama. Ada syariat iftar, memberikan orang lain berbuka puasa dengan pahala yang sangat agung. Barang siapa yang memberi orang lain berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa. Ada syariat sedekah yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat dermawan, tapi yang paling dermawan adalah pada waktu di bulan Ramadan, karihil mursalah, kayak angin yang berhembus kencang. Dalam Ramadan diajarkan untuk melakukan zakatul mal, meskipun nggak mesti di Ramadan. Kata Utsman radhiyallahu an, kata beliau, ini syahru siyamikum syahru zakatikum. Bulan puasa kalian kalau bisa adalah bulan mengamalkan atau menunaikan zakat mal kalian.
dan yang pasti adalah zakatul fitr dilakukan di penghujung bulan Ramadan, yang tujuannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin dan akan mensucikan diri orang yang berpuasa. Perasaan ini, roh ini semakin mencuat para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita dikejutkan kejadian 2 hari yang lalu. Tatkala kaum muslimin di penghujung Ramadan, di detik-detik mencari dan mengejar Lailatul Qadar, Yahudi terlaknat telah mengotori Baitul Maqdis. Yahudi yang terlaknat telah mengotori Masjidil Aqsa, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kiblat pertama kaum muslimin selama Rasulullah di Mekkah. Kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa, dan 18 bulan di kota Madinah kiblatnya adalah di Masjidil Aqsa sebelum dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah al-Musyarrafah. Tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang suci kepada kita kaum muslimin. Maka kewajiban kita minimalnya adalah mendoakan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, di bumi Gaza, mendoakan agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada mereka untuk diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi. Meskipun yakinlah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadrat Allah akan berjalan, ketentuan Allah akan berjalan. Memang dalam proses perjalanan sejarah, Aqsa setelah dulu dibebaskan oleh Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah akan kembali dikuasai oleh orang-orang Yahudi sampai di ujung hari nanti, jelang hari kiamat, maka Aqsa akan kembali berada di kekuatan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan pernah datang hari kiamat sampai terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Perang itu ada di wilayah Syam sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Fayaqtuluhumul muslimun, maka orang-orang muslim membantai orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Qadrat Allah berbicara lain. Batu dan pohon itu pun berbicara, ya muslim, ya abdallah, warai Yahudi fata'ala faqtul illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud. Orang batu dan pohon pun berbicara, wahai muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada seorang Yahudi, maka kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gharqat, karena dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Kapan peristiwa itu terjadi? Jika panggilan batu dan pohon itu telah terwujud di kalangan kaum muslimin. Apa? Batu dan pohon itu tidak memanggil tentara, batu dan pohon itu tidak memanggil jenderal, batu dan pohon itu tidak memanggil bangsa, tapi batu dan pohon itu mengatakan, ya muslim, ya abdallah, wahai muslim, wahai Abdullah. Jika seorang muslim sudah benar-benar mewujudkan keislamannya dengan kafah, jika seorang muslim sudah benar-benar mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah dengan sempurna, maka tatkala itulah peristiwa itu akan terjadi, dan pasti akan terjadi. Sejarah pada zaman Salahuddin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana ceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama yang lain, tatkala Imam yang agung Salahuddin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, beliau jam 3 sebelum subuh sedang memeriksa pasukan perang. Di kemah-kemah perang itu ada kemah-kemah yang sudah bangun, menunjukkan sudah ada lampunya, menunjukkan bahwasanya orangnya sudah bangun dan sedang sholat malam. Di kemah-kemah yang lain ada yang masih gelap, menunjukkan orangnya masih tidur. Maka beliau mengatakan kepada kemah-kemah yang sudah orangnya sudah bangun itu, mengatakan, minha huna ya'tin nasr, dari kemah-kemah itulah nanti akan datang kemenangan. Dan tatkala mengomentari pasukan yang masih terlelap tidur, maka beliau mengatakan, seandainya nanti ada kekalahan, maka datangnya dari kemah-kemah yang masih terlelap tidur. Itulah kekuatan iman.
yang harus diwujudkan oleh seorang muslim. Kalau Islam kepingin jaya, Islam kepingin kuat, pribadi kita kepingin kuat, maka kuatkanlah Islam yang ada dalam diri kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian semua. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran Ramadan hendaknya selalu kita pegang sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kepada para ibu-ibu, kepada para ummahat, kepada para akhwat, kepada para wanita, kepada kaum hawa, di mimbar ini, di tempat semacam ini, di kondisi semacam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu belum ada speaker sehingga khutbah beliau tidak terdengar sampai kelompok wanita, maka beliau turun dari mimbarnya, kemudian beliau berjalan ke belakang diikuti oleh Bilal bin Rabah. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah bersedekah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena saya lihat sebagian besar kalian adalah penduduk neraka. Sebagian penduduk neraka, sebagian besar mereka adalah penduduk neraka. Para wanita yang tatkala itu sedang khutbah Id pun keheranan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ada apa kok kami? Ada apa? Beliau tidak mengatakan karena kurang ibadah. Beliau tidak mengatakan karena kurang ini salat. Beliau tidak mengatakan karena kurang sedekah. Beliau tidak mengatakan karena kurang apa. Beliau mengatakan satu hal, dan ini gawan bayi kebanyakan wanita dan hanya bisa dikendalikan oleh ilmu dan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian itu banyak melaknat, kurang bisa menjaga lisan, dan mengkufuri kebaikan suami, mengkufuri kebaikan keluarga. Maka di tempat ini, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya yang laki-laki bergerak sebagaimana qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu pelindung, pengayom, pengarah wanita ke arah kebaikan. Dan seorang wanita difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh, baik hubungannya dengan Tuhannya, taat kepada suaminya, dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya tatkala suaminya tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin dan muslimah setelah menjalankan ibadah Ramadan ini punya efek yang baik, dan itu adalah tanda bahwasanya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam yani wa kulli a'malil khair. Allahumma la'an yani al-yahud ahlal kitab alladhi yu'dhuna yani ibadah alladhi yukaddiru qudsiyata masjidil aqsa. Allahumma la'anhum waj'al kaidahum ala nuhurihim ya rabbal alamin waj'alhum ayatan liman ba'dahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.